sejak kapan Bang Abang main game? Yang benar sejak SD? Main game dari SMP tahun 2003. Itu masih sering kena marah mama lah ya? Masih, dan itu dulu belum ada internet lagi. Abang kapan mulai sadar bahwa game ini ada loh masa depannya, game ini bisa jadi bidang pekerjaan loh sejak kapan Abang mulai? Nah, sekarang kita sebelum ngomong bakalan ada rekrutmen atlet. Ya, rekrutmen atlet. Untuk apa? Untuk liga pelajar tadi ya? Beda kalau lagi. ini untuk selekda tadi. Yang selekda tadi ya? Oh ya, itu kriterianya boleh tahu nggak? Mana tahu nanti teman-teman sobat The Beaker ada yang mau ngelamar, apakah dia harus pelajar atau dia harus nggak bekerja atau gimana nih kriterianya? Kalau kriterianya sebenarnya lebih dari pesan terakhir untuk anak muda yang suka kali game tapi bentrok karena orang tua nggak setuju mungkin. Kenapa orang tua nggak setuju? Karena orang tua ngerasa mungkin nggak ada masa depan di sini. Coba mau kasih pesan-pesan khusus bahwa game ini ada masa depannya. Karena aku juga kayaknya mau ikut sama Bang ini. Hai, hello Sobat The Beaker. Ketemu lagi dengan saya Aca di channel kesayangan kita The Beaker. Hari ini bintang tamu kita itu ada Bang Max Wilander. Yes. Bang Max Wilander. Halo. Say hi dulu Bang sama Sobat The Beaker. Hai. Halo. Bang Max ini dia aktif di game, di e-sport. Ayo kita tanya langsung aja ya. Ya. Bang Max, nama panjang abang ini Max Wilander Simanihuru. Simanihuru. Iya. Ada marga aja ya? Ada. Abang hari-hari ngapain aja Bang? Kalau hari-hari sebenarnya lebih ke mantau perkembangan di dunia e-sport ya. Mantap. Sama memang kita kebetulan ada kerjaan, punya tim broadcasting juga, sering buat event di e-sport juga sih. Sering buat event di e-sport? Iya. Berarti kayak event organizer gitu? Betul. Oh, itu punya sendiri atau? Punya sendiri. Berarti abang pengusaha nih? Iya. Entrepreneur. Owner. Iya. Terus selain itu di abang ada ikut di mana lagi? Paling kita ada pembinaan atlet lah. Karena kita kan memang Asia Esport Indonesia di Sumut ini kita kan udah di bawah KONI. Jadi memang kita udah membina di 2 nomor untuk Mobile Legends dan Free Fire. Mobile Legends dan Free Fire. Jadi anak-anak itu datang latihan di sekretariat kita di Komplek Gria. Di komplek? Gria Riatur. Di mananya tuh Bang? Blok L nomor 167. Di komplek. Nanti ada pelangnya tuh, sekretariat ESI Sumut gitu. ESI, Bang boleh ceritain sedikit nggak ESI ini? ESI itu apa sih, sejak kapan berdirinya, terus kenapa dia berdiri, di bawah naungan siapa? Iya. Kan mungkin perkembangan zaman apalagi di dunia ya. Itu kan pusat e-sport kan ISF ya. Sekarang kalau presidennya Korea kalau nggak salah ya. Iya, nah itu mungkin dari Bapak Presiden melihat ini sebagai suatu celah yang harus kita ikuti lah. Jadi kemarin di 2019 akhir itu PBSI, Pengurus Besar e-sport Indonesia di pusat itu dilantik, dan kita di seluruh provinsi, 34 provinsi dilantik secara bersamaan melalui daring online di bulan 3 2020. Bulan 3 tahun 2020? Iya. Berarti pertama kali ESI ini ada di tahun 2020 itu? Iya, 2020. Nah, ini kita kan pasti ada fungsinya juga kan. Iya, ngapain sih dibentuk sih? Iya. ESI itu apa sih ya? Kalau kalian pernah dengar ini, kalau sepak bola kan PSSI. Yes. Nah, kalau kita PBSI untuk yang e-sport. Nah, jadi kita PBSI udah itu panjangannya apa? Pengurus Besar e-sport Indonesia. Oke. Dan ESI ini berada di bawah naungan KONI. Iya. PBSI itu? PBSI ya, di bawah KONI ya. Jadi kan kalau dari Kemenpora ya, kalau dari olahraga itu kan ada 3 ya. KONI, KOI, sama KORMI. Kalau KOI kan lebih ke kayak internasional, olimpiade. KONI kan mungkin lebih ke dalam negerinya kali ya. Untuk pembinaan atletnya ya. Kalau KORMI, aku kurang tahu untuk panjangannya sekarang. Dulu FORMI, federasi. Sekarang K-nya aku nggak tahu, kurang lupa. Jadi lebih ke olahraga masyarakat. Dulunya memang sudah ada badan untuk menaungi e-sport namanya IESPA. Iya, tapi kan dia kan hanya sekedar olahraga masyarakat, tidak dipertandingkan. Jadi kan secara resminya dari KONI gitu kan. Oh gitu, berarti one day bakalan ada liganya juga nih ya? Berarti kalau misalnya kayak dari cerita abang tadi, PSSI sama kayak kita gitu kan, berarti nanti bakalan ada liga untuk e-sport. Berarti e-sport ini bukan
bukan sport kaleng-kaleng lagi dong. Bukan sekedar main game udah push rank, enggak. Enggak, berarti mama kita nggak bisa lagi teriakin kita tuh game terus Nggak gitu ya. lah. Ada tujuannya sekarang main game. Udah ada tujuannya. Masa depannya. Jenjang karirnya juga ada loh. Jenjang karirnya juga ada? Ada lah, itu kayak contohnya pemain-pemain pro misalnya, atau talent misalnya, atau yang bawa acara itu kayak shortcaster ya. Kayak sepak bola kan juga ada shortcasternya ya. Oh, nanti e-sport juga ada? Ada. Terus? Itu kan kayak kita nonton kayak ini yang sekarang lagi jalan Piala Presiden, MPL. Kan ada pembawa acaranya shortcaster, biasa 2 orang gitu. Jujur aku belum pernah nonton sih. Iya, atau dari IO-nya, atau dari developer mungkin membuat game mungkin bisa. Gitu kan e-sport juga semuanya. Iya. Gitu. Bang, sebelum abang akhirnya jadi, ini abang ketua di ESI ya? Atau Ketua harian ESI Sumut. ketua harian, berarti yang mengkoordinir harian di ESI itu sendiri? Iya. Kegiatan hariannya? Menjalankan program, Iya, pengawasan, laporan juga ke pusat juga gitu. Oh, abang ketuanya kan? Iya. Sebelum akhirnya abang berkecimpung di ESI ini, pasti abang nggak mungkin lah bukan gamers ya kan? Iya. Nggak mungkin kan kayak aku tuh suka sama anak ini tiba-tiba abang jadi ketua, nggak mungkin. Pasti abang orang yang udah ngegame duluan. Udah. Sejak kapan bang abang main game? Yang benar sejak SD. Main game dari SMP tahun 2003. Itu masih sering kena marah mama lah ya? Masih, dan itu dulu belum ada internet lagi, masih Jadi? lokal gitu kan, ke warnet kita ya kan, tapi lawan kita-kita aja gitu. Oh, berarti abang game konsol ya, bukan mobile ya? Konsol juga dulu zaman PS1 atau Sega dulu ya, Spica main. Ada komputer beralih kita ke game komputer, komputer gitu. ya? Iya. Sampai adanya internet, gitu-gitulah, panjang lah. Abang mulai ngerasa e-sport ini ada harapannya sejak kapan bang? Atau abang cuma ngejalanin ini sebagai hobi, kemudian gimana sih? Abang kapan mulai sadar bahwa game ini ada loh masa depannya, game ini bisa jadi bidang pekerjaan loh, sejak kapan abang mulai ngerasa? Kalau dulu sih kita mikirnya ke depannya cerah main game ini, nggak ada sih, karena kayak memang aku kan lebih kompetitif ya, ada turnamen, hadiah ada, ya udah ikuti lumayan, karena kita yakin kita juara kan gitu. Iya, lama-lama ya kayak sebenarnya sempat mikir, waduh buang-buang waktu nih, kelamaan nih. Oh, sempat juga kepikiran Sempat kayak gitu ya? juga kepikiran. Lalu ada kemarin yang 2014 kalau nggak salah ada IESPA yang mulai, tapi masih kurang, impactnya nggak, kurang lah ya. Walaupun ada sedikit tapi kurang. Lama-lama perkembangan ya kayak turnamen dunia itu kayak Dota kemarin 2021 ya. Dota, aku udah lama kali nggak Oh, itu hadiahnya sampai 40 juta dolar. Wah, gila. Menang langsung pensiun udah jadi orang kaya. Lama-lama apalagi sekarang kayak game mobile, apalagi kayak corona, semua jadinya kan di rumah ya, play from home ya, hashtagnya lah gitu ya. Play from home. Play from home itu turnamen tiap hari ada, wah ada ESI lagi, wah udah jadi atlet, jadi cabang olahraga, wah jelas nih gitu. Jelas nih ya. Cuma kalau aku sih sebenarnya pengen jadi atlet, cuma ada ketuaan. Emang ada batas umurnya untuk jadi atlet? Sebenarnya kalau batasan umur nggak ada, kayak pemain pro tuh yang umur 28, 29, 30 pun ada sebenarnya. Cuma Aku masih bisa main lah berarti? kayak aku pribadinya merasa pas di umur 27, aku kan game FPS ya, first person shooter ya, main tembak-tembakan game PC ya, kayak Point Blank, Counter Strike. Itu fokus kita udah kurang tuh di umur 26, 27 gitu. Oh iya, jadi nggak untuk main sendiri juga bisa lah ya sebenarnya untuk main sendiri bisa, cuman untuk ikut turnamen udah nggak cocok. Iya, ini kan olahraga kita kan makan ini ya, sensorik motorik ya kali ya. Motorik halus kali ya. Kita kalau udah makin berumur itu kan semakin lambat, slow respon lah kita bilang. Jadi makanya thinking juga udah berkurang mungkin ya. Iya, jadi yang muda-muda itu yang kayak umur kemasan mungkin 16 sampai 20 prediksiku ya. Itu yang memang yang kenceng lah. Otaknya jalan lah gitu. Berarti kita ada rekrutmen untuk atlet gitu ya? Rekrutmen untuk atlet ada. Ada. Nah, itu nanti kalau di setiap provinsi ada namanya Selekda, seleksi daerah. Nah, itu berarti kayak Indonesian Idol gitu? Iya, lebih kayak gitu ya kali ya. Iya. Tapi nggak semerta-merta dia pas ketika udah menang di Selekda, nanti kan dia jadi terdaftar jadi atlet ya. SK-nya nanti keluar, udah punya gaji dan digaji juga. Nah, udah jadi kerjaan ya? Iya, udah jadi pekerjaan juga. Nah, tapi kalau dia memang tidak bisa disiplin, penurunan performa, nanti kan kita ada report per berapa bulan sekali gitu ya. Atau per caturulan yang kita bilang 3 bulan ya. Itu kalau mengalami penurunan bisa kita ganti gitu. Oh,
Kalau memang ada rekomendasi. Jadi kan kita ada talent scouting juga. Oh itu dari anak ini daerah ini jago. Berarti dia bakal menggantikan si yang udah mungkin udah tua ini. Bisa. Makanya kita sebenarnya lebih milih di umur-umur paling maksimal 20 lah ya. Karena kan ini sangkut pautnya kita nanti ke PON 2024. Ini 2022 berarti sekitar 2 tahun. Kita bilang lah 3 tahun lagi. Kalau umurnya 23 kita rekrut 226 nanti dia udah mau kerja lah, mau real life lah, atau kita kan nggak tahu, jadi nggak fokus gitu. Sementara dia harus ikut kita terus ya untuk latihan. Program latihan kita. Iya, program latihan itu kan. Nah, kalau misalnya untuk peran ESI sendiri Bang, peran ESI dalam e-sport di Indonesia itu sebesar apa? Kalau dulu kita misalnya dari segi penyelenggaraan event bebas, apa segala macam, turnamen liar, nggak ada yang ngawasin. Kalau sekarang sudah ada ESI. Berarti turnamen apapun yang terselenggara di Indonesia ini harus atas izin ESI. Untuk e-sport ya? Untuk e-sport, iya maksudku untuk e-sport. Turnamen apapun, berarti kalau yang tidak terdaftar itu bakal serta-merta disebut dengan turnamen ilegal. Yes, tapi sebenarnya kalau dari ADRT kita itu ada 3 kategori. Turnamen di bawah 15 juta itu termasuk turnamen mikro ya, UMKM lah kita bilang ya. Jadi kita tidak terlalu mengatur untuk itu, tapi tetap ada izin. Nah, kedua itu ada namanya minor, itu 15 juta sampai 100 juta. Itu sudah harus mengikuti regulasi ESI. Misalnya kayak kakak nih buat turnamen hadiahnya 16 juta, berarti kan udah termasuk kategori minor dong. Betul. Nah, itu kakak harus ngikuti regulasi kita, nggak peraturan pertandingan kakak sendiri. Kita kan udah punya standarisasi regulasi pertandingannya, atau misalnya kayak wasitnya minimal bersertifikasi C misalnya, kita ada juga gitu. Kalau yang terakhir yang major itu di atas 100 juta. Nah, minor sama major ini fungsinya apa? Nanti kan kedepannya kayak tadi kakak udah sebutkan bakalan ada liga, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kedepannya kita bakalan buat itu liga ini. Nah, minor major ini kalau memang sudah nanti terlaksana lah, udah jalan kita ya, ini kan masih sosialisasi ya. Itu nanti bakalan dapat poin gitu. Misalnya kayak kakak ikut turnamen minor entah di mana gitu kan. Menang itu dapat poin. Poinnya gunanya untuk apa? Itu dia nanti per setiap akhir tahun atau apa itu nanti dipilih, oh ini yang cocok masuk ke Liga 3 gitu. Seleksinya dari situ, dari poin-poin ini kalau mau mengikuti jenjang karir di e-sport. Berarti kayak misalnya kan aku tuh pernah dulu kan aktif main Free Fire kan Bang. Iya. Terus kan kadang di sampingnya itu kan ada kayak undangan mau nggak daftar untuk ikut turnamen gitu kan. Turnamen-turnamen yang seperti itu yang ada di samping games kita itu, yang ada di itu harus ada izin lah berarti ya? Harus ada izin. Iya. Berarti nggak bisa kayak kita ada squad, kita ada komunitas terus terus membuat turnamen gitu aja tanpa izin, nggak boleh ya? Nggak boleh, karena banyak memang kejadian turnamen liar ini nggak sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya? Ada hadiah yang dilarikan, ada hadiah yang nggak sesuai, ataupun bahkan ada perusahaan besar ya kita bilang ya, warna merah ya. Jadi ada berapa nih warna Bang? Merah? Enggak. Jadi hadiah 20 juta. Rupanya pas dibagikan itu kayak dia nggak memberitahu di awal. Jadi ada ketentuan di bintang kecil di bawahnya. Itu kalau diterapkan nggak apa-apa. Orang udah tahu dulu ini nggak ada, tapi pas waktu dibagikan fresh money-nya itu hanya 5 juta, 15 juta lagi berupa apa? Cash in game gitu. Kan si pemainnya kecewa dong, jadinya males dong gitu kan. Ini lama-kelamaan bakal merusak ekosistem e-sportnya sendiri gitu. Kalau nggak ada yang mau kompetitif lagi, siapa lagi? Betul. Gitu. Kalau misalnya kayak ini Mbak Imbong kan bakalan mau ada buat kayak klub gitu kan, setingkat sama RRQ sama EVOS gitu. Benar nggak? Benar. Benar ada dengar itu. Kalau itu harus ada izin dari ESI-nya juga nggak? Kalau itu dia kan kita bilang swasta ya. Kalau dia punya dana dan pingin membina, ya silakan gitu. Berarti nggak perlu? Nggak perlu. Kalau itu aku udah tahu, namanya Tiger Wong Esport. Iya. Kebetulan anak-anak binaan kita ada juga masuk ke situ. Oh iya? Iya. Boleh? Boleh. Jangan itu swasta ya? Swasta. Tapi kalau misalnya dia mau fokus di situ, nanti nggak bakalan bisa ikutan sama ESI lagi ya? Luar lah ya. Cuma kan harus siap sedia dana, kayak MPL kalau nggak salah untuk dapat slotnya aja 40 miliar nggak salah. Mengikuti Liga MPL itu dia harus bayar 40 miliar kalau nggak salah ya. Dulu 15 miliar nggak salah ya. Gitu kok. Sekarang makin lama mungkin makin naik karena kan dia liganya franchise.
Liganya franchise ya. Berarti bakal iyalah. Itu yang namanya swasta ya. Swasta. Kalau misalnya kita ini kan di bawah KONI. Kalau mereka di swasta ya pasti beda. Pasti uang yang mereka gelontorkan itu pasti nggak sedikit. Dan mungkin masalah penggajian tadi bakal ada juga ya di swasta ini ya. Ada, kayak misalnya di MPL kalau nggak salah ya, nanti hoax pula, tapi nggak salah prediksi ya, ada minimal gaji, contoh misalnya yang mengikuti liga di MPL misalnya minimal gaji harus 10 juta sampai 15 gitu, minimal per orang ya, minimal. Jadi kayak si developer pun dia nggak bodoh juga, dia pengen memajukan kesejahteraan si pemain pro-nya tadi, ataupun ada kayak kalau nggak salah dengar ya dari Garena atau Free Fire. Itu kan liga utamanya FFML, Master League ya. Nah itu kalau nggak salah si playernya dapat gaji juga dari developer dan dari Garenanya gitu. Selain dia dari timnya dapat, dari itunya dapat juga. Gitu. Berarti memang games ini, e-sport ini benar-benar udah jadi pekerjaan ya? Betul. Bang Max pernah betul-betul jadi pekerjaan yang betul-betul menjanjikan maksudku, kayak bukan sambilan lagi, ya kan? Sepengalaman abang nih, sejauh abang memandang di dunia e-sport ini. Iyalah dulu kami paling aku juga dulu kan main point blank ya, itu disponsori juga. Paling gaji satu tim 2 juta per bulan. Satu orang berapa paling itu? 400 Setinggi-tingginya yang abang tahu sekarang gaji, nggak usah kita bilang gaji, pendapatan gamers pro player sekarang paling tinggi yang abang tahu berapa? Kayak misalnya dari Bigetron itu kalau nggak salah pemainnya satu bulan satu tim bisa satu mobil kalau nggak salah ya. Gila cuy. Iya. Itu di luar lagi mereka kan bakalan, mereka udah ada nama, mereka banyak follower, dapat endorse lah, terus dapat dari live streaming lah, beda lagi. Tapi mungkin itu ada perjanjian agreement dengan pihak klub ya, mungkin dipotong juga kali ya. Iya, tapi dipotong-potongnya, katakanlah misalnya dia dapat Alphard ya kan, dipotong-potongnya paling ya dapat Pajero lah ya. Biasanya 70-30 gitu. Biasanya gitu. Berarti aku masih speechless ini. Enak ya main game ketemu. Aku masih speechless karena kan masih banyak kali sekarang kan kayak orang tua itu ngelarang anaknya buat main game terus, padahal sebenarnya tanpa mereka ketahui masa depan di games ini juga cerah loh sebenarnya kalau ditekunin. Iya, memang aku juga dulu begitu loh. Oh iya. Sampai pulang warnet jam 10 malam dikunci. Ya, udah kok tidur di warnet aja nggak usah pulang katanya. Nah, lama-kelamaan. Disediain bantal nggak di luar? Kenapa? Disediain bantal nggak di luar? Enggak. Waktu kita mungkinnya mau tolong lama masuk. Itu dibiarin tuh sampai dilihat tetangga, "Mak, buka pintu." Kayak dikasih. Gara-gara game. Iya. Sekarang orang tua lihat abang kayak gini, apa tanggapannya? Ya, jalanilah yang menurutmu ini, kau kan udah besar gitu. Ambillah pilihan hidupmu gitu. Karena dia akan menghasilkan ya? Iya. Memang kita harus ngebuktiin kadang sama orang tua ini. Iya betul. Ada jalan loh Ma di sini. Iya, tapi kan sebenarnya kalau sekarang fenomenanya ada sebenarnya kan. Jadi kebanyakan kayak anak-anak atau bahasanya bocil ya. Bocil-bocil nih, pemain pro. Sebenarnya kan tiap orang kan talentnya berbeda. Berusaha pun dia, mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang stuck di situ aja, maksa. Pada akhirnya apa? Buang-buang waktu. Nah, di situ juga kita hadir di ESI ini. Dia mewadahi dan membina, mensosialisasi gitu kan. Karena kan nggak banyak juga sekarang, walaupun udah booming banget nih e-sport nih, masih banyak orang tua ataupun pihak-pihak sekolah atau kampus yang masih menentang gitu. Sementara ada juga kampus yang udah jadikan e-sport ini sebagai ekstrakurikuler kan setahu. Betul. Ya kan? Karena aku pernah dengar podcast yang undang gamers di situ. Yeah. Dia ngomong bahwa dia itu ditawarin beasiswa di Telkom kalau nggak salah, beasiswa full. Yeah. Karena apa? Karena lu pinter. Karena apa? Karena gamers. Yes. Nggak salah itu mereka lagi jalan juga tuh, lead. Boleh sebut merek nggak ya? Pokoknya nama programnya Lead lah gitu. Udah tahu lah itu warna merah ya. Iya. Gitu. Udah berapa banyak kampus yang abang tahu? Wah, udah puluhan. Puluhan ya, yang ada e-sport sebagai ekstrakurikulernya. Iya, nah sekarang kan itu lagi. Kita mau wadahin juga nggak tuh, ESI? ESI nanti kita
juga mewadahi, cuma melalui pihak ketiga juga. Jadi kita bekerja sama dengan Garudaku. Jadi Garudaku ini platform AC ya kita bilang ya, platform e-sport Indonesia. Gunanya untuk apa? Misalnya kalau ada turnamen semua segala macam di situ terdaftar. Misalnya tadi kalau ada minor major, poinnya nanti di situ tertera gitu. Hall of Fame-nya siapa gitu. Siapa yang masuk Liga 3, 2, 1 ke data. Terus kayak sekolah-sekolah mana yang udah melaksanakan atau punya program ekstrakurikuler e-sport. Nanti di situ nanti dibuatkan kayak sekarang itu lagi berjalan Liga Pelajar. Liga Pelajar. Iya. Tapi memang sulit sih kan kalau untuk di daerah ya, kalau di misalnya gini lah kayak kita lah, kayak di Medan lah kita bilang ya, ada sekolah A misalnya, kita ngajuin ini program kita begini-begini, nanti kalau yang berprestasi bisa beasiswa masuk universitas ternama yang sudah bekerja sama dengan kita, kan tuh banyak listnya tuh. Oh iya, cuma kan dia berbayar satu siswa per bulan 50.000 kita bilang. Masih ya. Cuma kan tidak ada sekolah di daerah sini yang memang misalnya aku mau ikut ekstrakurikuler sepak bola, nambah biaya, kan enggak. Udah langsung semua di uang sekolah, kok nambah lagi pasti kan pihak sekolah nggak setuju ataupun pihak orang tua nggak setuju. Ujung-ujungnya apa? Kita harus punya program sosialisasi lagi. Wah lama. Iya. Itu pun nggak tahu mereka mau apa enggak gitu. Malah kita harus nyari sponsor lagi. Betul. Udah nyari sponsor tiba-tiba nggak mau. Karena itulah, karena mindset kebanyakan orang itu games itu masih belum jadi kerjaan kali ya. Nah, tapi sebenarnya kan PR juga sih menurutku. PR yang gede banget sih, tapi sebenarnya pihak sekolah kan pasti mikir, ih udah bayar nanti kita harus menggaji si tenaga pengajarnya lagi nih. Nanti kan paling kayak tenaga pengajar yang udah punya sertifikasi tadi kan, entah mungkin itu pelatih, itu wasit. Tapi sebenarnya yang menggaji ini nanti dari provinsinya yang memang berkolaborasi dengan si Garudaku tadi. Ada ininya lah, sistemnya lah gitu. Nggak diberatkan lagi ke sekolah, cuma ya itu harus berbayar dia. Berbayarnya pun paling ya itulah sekitar 50.000 gitu kan, kurang lebih ya kan. Iya. Tadi aku dengar kita bakalan tadi kita sebelum ngomong bakalan ada rekrutmen atlet. Iya, rekrutmen atlet. Untuk apa? Untuk Liga Pelajar tadi ya? Beda kalau ini untuk Selekda tadi. Selekda tadi ya. Oh ya, itu kriterianya boleh tahu nggak? Mana nanti teman-teman sobat The Beaker ada yang mau ngelamar, apakah dia harus pelajar atau dia harus nggak bekerja atau gimana nih kriterianya? Kalau kriterianya sebenarnya lebih dari di umur kali ya. Kita ngikutin regulasi dari PON aja kemarin kayak Prapon Papua ya. Itu kan minimal umur 13 tahun. Jadi 13 tahun ke atas boleh, di luar itu ya prestasi aja kali, dia bisa nggak masuk ke final dan juara gitu kan. Seleksinya itu berarti dia nanti bakalan main game. Kita nanti ada 5, kita bahasanya bukan game ya. Jadi, nomor pertandingan. Ada Mobile Legend, ada Free Fire, ada PUBG Mobile, ada Lokapala, sama PES. PES ini konsol. Pro Evolution Soccer tuh. E-football ya, e-football gitu ya. Terus yang VR itu belum masuk ya? Sehingga kita sekarang udah booming juga tuh kan, game VR tuh masuk juga sih ke ESI? Kalau itu sebenarnya udah mulai kita bahas di pusat, cuma sekarang untuk skema kompetitifnya juga belum, karena kita mempertandingkan pertandingan yang memang developernya ada di Indonesia. Jadi contohnya kayak Garena, mereka punya kantor di Indonesia, ataupun kayak tadi game Lokapala itu produk lokal. Anak bangsa, jadi itu kita majukan. Masa iya misalnya kayak Dota 2 kan Valve dari Eropa ya, itu gaben. Jadi kalau misalnya kita pertandingkan tuh ya dia nggak ada support, kita perkenalkan game dia gitu, untungnya mah kita apa gitu. Nah jadi kita support atau mempertandingkan pertandingan yang memang ada benefitnya juga sama kita gitu. Kalau tadi kan kriteria di umur tuh Bang, terkait sama Selekda ini kan kriteria di umur yang tadi mulai dari 13 minimal. 13 ya. Maksimal nggak ada. Maksimal nggak ada? Nggak ada. Yang penting otaknya jangan nomor-nomor amat gitu ya? Iya. Cuma kalau kita itu berharapnya lebih kayak harapannya sih di bawah 20 sebenarnya. Kayak sama cerita tadi ya? Karena kan kita mau program jangka panjang, takutnya bentrok dengan umur pekerjaan kah, kuliah kah gitu. Oke. Berarti tadi aku pernah mau nanya nih, untuk backgroundnya ditentuin nggak? Dia misalnya harus sekolah atau nggak boleh sudah bekerja? Tapi udah terjawab tadi kayaknya. Kalau sekolah pun misalnya kayak ini kita di atlet Free Fire kita tuh ada yang dari kisaran masih kelas
2 atau kelas 3 ya. Kadang-kadang Kelas nanti 3 apa nih? SMA. Oh. Kadang-kadang nanti kita izinkan dia 2 minggu di sini gitu. Oh, masih bisa ya. Iya, kayak Jadi gitu. agak susah malah yang kerja ini ya. Nah, itu dia jadi nggak fokus. Pentingnya apa nih? Yang penting setiap kita ajak latihan dia itu ada waktunya itu. Yes, Itu yang paling fokus dan disiplin. Fokus Karena dan kita membina nggak hanya dari segi prestasi aja, kelakuan juga, disiplinnya juga. Nanti kalau kita misalnya pagi-pagi misalkan jam 7 harus udah bangun gitu. Nggak boleh begadang kan, gamers kan begadang tuh kan. Itu dia. Wah, pokoknya aku nggak mau tahu di bawah jam 12 harus udah tidur gitu. Ada itu cerita, yang aku tahu tuh gamers itu kalong. Iya. Begadang malam, tidurnya pagi. Gitu yang aku tahu kalau gamers ini. Berarti tapi ini kan dibina untuk jadi atlet ya, Iya. bukan untuk game hobi-hobi doang. Iya. Karena dibina untuk jadi atlet, maka perilakunya, tata cara kehidupannya juga harus dibina gitu ya. Betul. Berarti dia harus disiplin dan apa tadi? Disiplin, pokoknya kelakuannya gitulah, kayak attitude-nya gitu kan. Attitude-nya 0 kita nggak pakai, kita buang. Sama memang kondisi fisik kita ada standarisasi juga. Apa itu? Misalnya kita satu lapangan bola harus berapa menit, dia harus capai itu. Juga itu sebenarnya dari KONI-nya. Kenapa? Karena kan cabang olahraga nih, walaupun kita lebih kayak catur ya, motorik halus ya kita Iya bilang betul. Tapi itu juga sebenarnya aku komplain, tapi memang ini memang dari namanya kita di bawah KONI kita juga harus mengikuti ya. Standarisasi KONI berarti ya? Iya betul. Sama kan memang ya mereka nggak salah juga kalau memang mencapai sekian kan itu nanti memang udah ada penilaiannya. Oh ini kategori fisik yang bagus gitu. Kita nggak mau lah atlet kita penyakitan gitu. Ya, harus bugar juga lah gitu. Biar sanggup diajak begadang. Bisa jadi. Gak. Begadang nggak bagus. Begadang nggak bagus. Iya. Tapi orang main game ini begadang terus loh, bahkan nanti mumpung udah masuk ronde, ada undangan, ada diundang ini yuk mabar lagi. Terus udah selesai sama squad yang ini, tiba-tiba di-invite lagi sama squad yang lain. Jadi kayak terus. Iya. Tidurnya baru pas pagi. Iya. Itu kalau kayak ya, kita berbicara di turnamen internasional misalnya kayak Dota 2 ya itu ya. Itu jadi meme sekarang, kayak dia ada tim kuat. Jadi dia ada satu pemainnya yang dia asik nguap gitu. Kalah. Yang ini juga sekarang the internasional lagi jalan di Singapura tuh ada yang gitu juga kalah gitu. Memang harus bugar ya, nggak boleh ngantuk-ngantuk gitu. Berarti salah satu lagi tuh seleksinya harus bersedia tidur di bawah jam 12 malam. Iya, itu mungkin tak tertulis lah ya. Betul. Bang, yang terakhir nih, Ya. sebelum abang melanjutkan aktivitas abang di tempat abang yang lain gitu, Ya. sibuk kali kayaknya abang ini ya. Pesan terakhir untuk anak muda yang suka kali game, tapi bentrok karena orang tua nggak setuju mungkin. Kenapa orang tua nggak setuju? Karena orang tua ngerasa mungkin nggak ada masa depan di sini. Coba kasih pesan-pesan khusus bahwa game ini ada masa depannya. Karena aku juga kayaknya mau ikut sama abang. Iya. Kalau misalnya kayak dulu mungkin belum ada masa depannya ya. Kalau dulu, kalau sekarang itu banyak banget tuh. Misalnya jadi atlet, jadi pemain profesional, jadi talent atau bagian IO ataupun dari influencer, dari apa banyak banget. Nah, cuma kalian harus tahu batasan atau kemampuan kalian itu di mana gitu. Jangan maksa, jadi tim pro, follower banyak, gajinya besar, gede. Oh, enggak. Jangan salah. Mereka jam latihannya juga gila-gilaan, disiplinnya juga gila-gilaan. Kalau lo bisa ngikutin ya bagus. Tapi kalau misalnya contohnya kayak Mobile Legends, lo paling mythic 500, mythic 800 nggak bisa. Itu harus di atas mythic 2000, mythic 5000, 6000, 7000. Dari segi kompetitif dari pribadi aja lo harus misalnya bisa survive gitu. Kalau memang masih standar, masih di bawah mythic 1000 ya, kita masih berbicara Mobile Legends yang berat lah gitu. Kalaupun memang bisa berkembang ya harus berani itu ke sana, ke Jawa ya kita bilang, mungkin ke daerah kita masih kurang kompetitifnya ya. Tapi kalau mau memang betul-betul serius dan niat ya, tapi lu jatuhnya gambling gitu. Tapi kan kita kan tidak menyarankan. Tapi kalau memang betul-betul niat ya, contoh aja kayak misalnya aku kemarin nggak bisa lagi ikut kompetitif. Aku sempat jadi shortcaster loh, ada juga penghasilan gitu. Karena pandai ngomong mungkin menguasain in-game kali ya. Bisa kita menyampaikan, membawa acara gitu-gitu, ataupun pada akhirnya terpilih menjadi pengurus. Nah, seru loh.
gitu. Coba pandai-pandai mengarahkan atau membawa diri kemana gitu, batasannya kemana gitu aja sih. Iya. Batasan diri kemana, terus dalamin bener Betul. nggak main game ini untuk mau jadi masa depan atau sekedar hobi aja, karena beda tuh. Kalau hobi aja nanti bakal terus game, nggak ada struktur waktunya, terus progresnya nggak ada, karena cuma sekedar hobi doang. Buang waktu jadinya. Yes, betul, buang waktu jadinya. Mending bener-bener nyari jati diri. Betul. Aku tuh kemana sebenarnya? Gitu kan. Gamers banyak kok, kita jadi programmer loh. Iya, pro player diundang ke sana ke sini. Atau jangan jadi pemain, jadi pembuat game. Jadi developer. Banyak itu sekarang. Tuh kita apa? Satria Dewa ada, Lokapala tuh. Tuh game-game indie juga banyak. Karena kan pemerintah kita juga support ya. Iya, betul. Pemerintah sekarang itu udah open mind sekali terkait hal ini. Bahkan udah ada ESI kan, ESI ini yang mewadahi e-sport. Berarti kan sebenarnya pemerintah itu udah melek bahwa ini adalah salah satu cabang olahraga yang anak muda bisa maju di dalamnya. Betul. Jadi jangan takut lagi untuk nge-game dengan progres pastinya. Yes. Kalau memang benar ada jati dirinya itu adalah orang yang bakalan ada masa depan di game, yuk lanjutin, yuk masuk ke ESI. Jadi atlet ESI. Apa usaha tidak mengkhianati hasil? Iya, usaha tidak mengkhianati hasil. Orang tua itu kalau misalnya udah melihat kita ada hasilnya pasti dukung kok. Betul. Ya kan Bang? Betul. Ini yang udah mengalami sampai akhirnya jadi seperti ini. Iya. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bang untuk waktu dan kesempatannya dan sharingnya, ngebuka hal pikiran aku hari ini dan ngebuka pikiran sobat-sobat The Beaker semua. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi The Beaker Coffee di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan honey berry coffee yang sangat mantul. Dan ada juga live music setiap malam minggu untuk menemani malam kalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dah.